Di episode 9 ini, Han Tae-sul sedang mengobati Kang Sohee. Mereka lalu pergi ke taman hiburan. Sohee merasa sangat senang di tempat itu. Tae-sul lalu melihat badut dan teringat kakaknya. Sohee dan Tae-sul lalu menaiki beberapa wahana. Sohee meminta Tae-sul membelikannya bando yang sangat lucu. Sohee juga meminta Tae-sul memberikannya es krim rasa coklat, stroberi, vanila. Tiba-tiba di sana ia bertemu dengan ibu Sohee di masa depan dan juga Sohee di masa depan. Ibu Sohee tidak mengenali Sohee dewasa, tetapi berbeda dengan Tae-sul yang sedang mengantri di es krim mampu mengenali Sohee kecil. Tae-sul lalu mendapat telepon dari Sigma dan mengatakan kalau Biro Kontrol sedang datang ke sana untuk menangkap Sohee. Sigma mengatakan kalau dia menyelamatkan Sohee, berarti Tae-sul akan menghancurkan umat manusia. Kalau Tae-sul mengejar Sigma dan menyelamatkan kakaknya, maka Tae-sul dapat menyelamatkan dunia. Saat Biro Kontrol sampai di sana, Sohee tidak menyadari sampai Sohee dikepung Biro Kontrol. Sohee dan Biro Kontrol pun bertarung, namun akhirnya Sohee tertembak dan dibawa oleh Biro Kontrol. Tae-sul mengejar mobil Biro Kontrol namun tidak bisa mengikutinya. Scene lalu menceritakan di tanggal 30 September 2020, Sohee dan keluarganya hendak meninggalkan Korea. Namun roket dan bom telah menyerang Korea terlebih dahulu sehingga menyebabkan kehancuran di mana-mana. Naas, ibu Sohee tertusuk pisau yang dibawa oleh pria gila yang kehilangan anaknya. Sohee dan keluarganya bersembunyi di sebuah tempat persembunyian dengan pintu otomatis. Namun pintu itu rusak sehingga tidak bisa ditutup dari dalam dan harus ditutup dari luar. Sehingga ibu Sohee yang telah terluka mengorbankan dirinya untuk keluar dan menutup pintunya dari luar. Akhirnya ibu Sohee terkena nuklir dan meninggal. Scene kembali di tanggal 31 September 2020 masa kini. Sohee disekap di ruang Biro Kontrol. Kepala Biro Kontrol melarang si mantan polisi Jung memasuki ruangan Sohee. Kepala Biro Kontrol menyuntikkan sesuatu yang membuat Sohee kesakitan. Lalu Sohee diinterogasi untuk menanyakan alat pengunggah. Sohee tidak menjawab apapun dan Sohee disuntik lagi. Lalu diperlihatkan dua cowok ganteng anak buah Pak Park juga ditangkap oleh Biro Kontrol. Salah satu cogan ada yang pingsan. Pak Park lalu membuat gaduh sehingga membuat salah satu penjaga menghampirinya dan hendak memukuli Pak Park. Namun Pak Park mampu menangkis pukulan pria itu dan balik melawan. Pak Park memberitahu kalau dia bisa dengan mudah keluar dari tempat itu dan akan membunuh seluruh pegawainya. Namun dia akan menyelamatkan satu pegawai jika dia mau memberikan obat pada anak buah Pak Park yang sedang sakit. Akhirnya si penjaga itu memberikan obat yang diminta oleh Pak Park. Adegan berpindah pada Han Tae-sul dan Jae-sun yang sedang membuat rencana untuk menyelamatkan Sohee. Keesokan harinya, Tae-sul mendatangi Sung Bok alias Edward Kim untuk meminta izin akses ke rumah sakit. Lalu Tae-sul memperhatikan wajah Jae-sun dan membuat rencana untuk membuat Jae-sun menjadi Edward Kim dan mendatangi rumah sakit Jae milik Kim So-jin. Diceritakan ternyata Biro Kontrol bermarkas di ruang bawah tanah bangunan rumah sakit milik Kim So-jin. Jae-sun lalu disambut oleh pegawai rumah sakit dan melihat-lihat isi rumah sakit. Tentu saja Jae-sun bertindak sesuai dengan arahan dari Han Tae-sul. Jae-sun lalu meminta izin untuk pergi ke toilet, tetapi itu hanya alasan saja. Sebenarnya Jae-sun telah memakai lensa mata untuk memasuki ruang rahasia yang hanya bisa diakses menggunakan lensa mata Edward Kim. Jae-sun pun lalu diam-diam memasuki ruang Biro Kontrol. Namun karena banyak orang di ruangan itu, Jae-sun menjadi gugup. Untung saja dia tidak tertangkap. Jae-sun lalu membuka sebuah laptop dan mengganti harddisknya dengan harddisk yang diberikan oleh Tae-sul.
Adegan berpindah pada mantan polisi Jung yang masuk ke ruang Sohee menggunakan identitas temannya. Jung lalu menyuntikkan sesuatu pada Sohee yang membuat Sohee kesakitan. Sohee mengatakan kalau Jung sebenarnya marah pada dirinya sendiri karena telah menelantarkan ibunya. Tidak lama, penjaga lain mengetahui Jung telah memasuki ruangan Sohee. Penjaga pun hendak mendobrak pintu serta Jung juga hendak menembak Sohee. Scene beralih pada Han Tae-sul yang menyuruh Jae-sun keluar dari tempat itu dan sekarang giliran Tae-sul yang memasuki tempat itu. Tae-sul yang diawasi oleh polisi langsung mematikan fungsi keamanan gedung dan membunyikan alarm kebakaran. Seketika tempat itu menjadi ramai dan secara otomatis mengeluarkan air yang menyirami seluruh ruangan. Tae-sul pun terus memasuki ruang biru kontrol dan para penghuni gedung berlarian meninggalkan gedung dan drama pun bersambung. Terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya agar kamu bisa mengetahui kelanjutan dari drama ini. Terima kasih. Assalamualaikum.